other friendly. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Normal. Gimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah di negara Jepang. Di sebuah ruangan yang dipenuhi suasana mencekam, seorang bos besar Yakuza menerima kedatangan 3 anak buahnya yang baru saja kembali dari menjalankan sebuah misi. Sayangnya, tugas yang mereka emban berakhir dengan kegagalan. Dalam dunia Yakuza, kegagalan bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan begitu saja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, ketiga pria itu diwajibkan menjalani ritual hukuman. Mereka harus memotong jari kelingking mereka sendiri. Hukuman ini menjadi simbol penyesalan sekaligus bukti kesetiaan kepada organisasi. 2 orang pertama ini meski wajah mereka dipenuhi rasa takut, mereka tetap memberanikan diri memotong jari mereka sendiri. Namun, ketika giliran orang ketiga, dia mulai ragu. Tangannya gemetar dan tidak sanggup melanjutkan hukuman itu. Melihat keraguan tersebut, sang bos langsung berdiri dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, inilah yang terjadi. Dua anak buah yang tersisa hanya bisa menundukkan kepala. Mereka kini mendapat kesempatan kedua, tetapi kesempatan itu datang bersama sebuah misi baru. Bos mereka memerintahkan keduanya pergi ke sebuah kota kecil bernama Normal, yang berada di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat. 3 minggu kemudian, kisah berpindah ke kota Normal. Sebuah kota kecil yang dikelilingi hamparan salju dan hutan belantara Minnesota. Di tempat terpencil ini, datang seorang sheriff baru bernama Ulysses. Dia ditugaskan menggantikan Sheriff Gardensen yang belum lama meninggal dunia. Normal merupakan kota yang sangat kecil. Penduduknya ramah, sopan, dan hampir tidak pernah terjadi kejahatan serius. Ulysses hanya akan bertugas selama 8 minggu, sampai pemilihan sheriff yang baru selesai dilaksanakan. Karena hanya bertugas sementara, dia tidak memiliki ambisi apapun selain menjaga keadaan tetap aman dan tenang. Hari pertamanya benar-benar berjalan santai. Kasus yang dia tangani hanyalah pertengkaran kecil antar warga, pelanggaran parkir, dan masalah sepele lainnya. Tak ada satupun yang menunjukkan bahwa kota ini menyimpan rahasia besar. Seorang deputi bernama Bland yang juga mencalonkan diri sebagai sheriff berikutnya menemani Ulysses berkeliling mengenalkan seluruh wilayah kota. Saat memeriksa gudang perlengkapan kantor sheriff, Ulysses justru menemukan sesuatu yang membuatnya heran. Di sana tersimpan beberapa bahan peledak C4 kelas militer. Dia pun bertanya kepada Lori, sekretaris kantor sheriff. Lori menjelaskan bahwa bahan peledak itu dibeli oleh Sheriff Gardensen sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman terorisme. Jawaban itu memang terdengar masuk akal, tetapi entah mengapa Ulysses merasa ada sesuatu yang janggal. Meski begitu, dia memilih untuk tidak banyak bertanya. Dan hari itu dia melanjutkan patroli mengelilingi kota. Semua terlihat damai, tidak ada tanda-tanda bahaya sedikit pun. The way you law, man. Malam harinya, Ulysses mampir ke sebuah kafe yang cukup terkenal di kota itu. Di dalam kafe itu, dindingnya dipenuhi berbagai senapan tua yang dijadikan pajangan. Sang pemilik ternyata adalah mantan tentara yang gemar mengoleksi senjata bekas dari berbagai medan perang. Di sana pula, Ulysses sempat bertemu dengan seorang pria asal Jepang yang mengeluhkan dinginnya musim salju Minnesota. Pertemuan itu tampak biasa saja. Namun tanpa dia sadari, orang-orang Jepang mulai bermunculan di kota kecil ini. Dan semuanya ternyata saling berkaitan. Keesokan paginya, Ulysses terbangun karena mendengar suara ribut dari luar motel tempatnya menginap. Dengan sigap dia langsung meraih pistolnya. Dia mengira telah terjadi sesuatu yang berbahaya. Namun setelah keluar, sumber keributan itu ternyata hanyalah seekor rusa liar yang berkeliaran di sekitar halaman. Bagi warga lokal, pemandangan seperti itu sudah menjadi hal biasa. Kota ini memang berbatasan langsung dengan hutan, sehingga satwa liar sering muncul tanpa membuat siapapun panik. Ulysses pun melanjutkan hari kerjanya seperti biasa. Laporan pertama yang dia tangani hari itu sangatlah sepele. Seorang pria tua bersikeras meminta harga barang di sebuah toko disamakan dengan harga di marketplace. Tidak perlu tindakan khusus, cukup dengan sedikit kesabaran dan penjelasan, persoalan itu pun langsung selesai.
Tak lama kemudian, datang lagi laporan lain. Kali ini, seorang ibu mengeluhkan pesanannya yang tidak sesuai. Ulysses hanya menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan langsung dengan pihak toko. Lagi-lagi tidak ada kasus kriminal yang benar-benar serius. Di toko itu, dia melihat sebuah radio CB yang selalu menyala. Pemilik toko menjelaskan bahwa radio tersebut digunakan untuk mendengarkan komunikasi polisi, bukan karena ingin ikut campur, melainkan agar tidak merasa kesepian saat menjaga toko seorang diri. Mendengar alasan itu, Ulysses hanya tersenyum kecil. Kota ini benar-benar terasa damai, bahkan terlalu damai. Tak lama kemudian, Ulysses diajak mengunjungi rumah mendiang Sheriff Gardensen. Rumah itu sangat besar, bahkan lebih menyerupai rumah seorang pengusaha kaya daripada rumah seorang aparat penegak hukum. Di sana sudah hadir beberapa warga termasuk wali kota. Ulysses mulai berkeliling menyusuri setiap ruangan, hingga akhirnya dia masuk ke ruang kerja milik sheriff yang telah meninggal itu. Di atas meja terdapat koleksi minuman mahal, berbagai dokumen, serta sebuah foto anak perempuan Gardensen yang mengenakan seragam militer. Di dekat foto itu, ada pula sebuah foto lain yang memperlihatkan Gardensen sedang berlibur bersama seorang pria di Jepang. Saat Ulysses sedang memperhatikan foto tersebut, seseorang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Pria itu adalah Dr. Valley. Nama dokter tersebut langsung dikenali Ulysses karena tercantum dalam laporan kematian Gardensen. Dr. Valley kemudian menceritakan kronologi penemuan jasad sheriff itu. Menurutnya, tubuh Gardensen ditemukan oleh Deputi Bland di tengah hutan. Anehnya, saat ditemukan dia hanya mengenakan pakaian dalam. Tubuhnya membeku akibat suhu yang ekstrim. Kesimpulan resmi menyebutkan bahwa Gardensen diduga pergi memancing dalam keadaan mabuk, lalu tersesat dan meninggal karena kedinginan. Namun penjelasan itu justru membuat Ulysses semakin curiga. Baginya tidak masuk akal jika seseorang pergi memancing hanya dengan mengenakan pakaian dalam. Meski menyimpan banyak pertanyaan, dia memilih untuk tidak mengungkapkan kecurigaannya. Tak lama kemudian, wali kota Kipner menghampirinya. Melihat pembawaan Ulysses yang tenang, berpengalaman dan tidak banyak bicara, sang wali kota langsung menawarkan posisi sheriff tetap kepadanya. Ulysses tidak langsung memberikan jawaban. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Saat pembicaraan mereka berlangsung, terdengar keributan di luar rumah. Ternyata Deputi Bland sedang berusaha menghalangi seorang wanita agar tidak masuk ke dalam rumah. Wanita itu bernama Alex. Dia adalah putri mendiang Sheriff Gardensen. Penampilannya sudah jauh berbeda dari foto yang tadi dilihat Ulysses. Jika dahulu dia tampak gagah sebagai seorang prajurit, kini wajahnya terlihat lelah, kusut, dan menyimpan banyak luka batin. Ulysses memperhatikan semua itu dalam diam. Dia merasa kematian Gardensen mungkin jauh lebih rumit daripada yang selama ini dipercayai semua orang. Malam harinya, Ulysses kembali mengunjungi kafe yang kemarin dia datangi. Suasana di dalam terasa hangat. Beberapa warga menikmati minuman sambil berbincang santai, seolah tidak ada satupun masalah yang membebani hidup mereka. Penjaga bar bernama Moira mengajaknya bermain beberapa putaran permainan bar. Setelah permainan selesai, wanita itu mulai mengajak Ulysses mengobrol lebih serius. Dengan rasa penasaran, Moira bertanya mengenai kehidupan Ulysses sebelum datang ke kota normal. Awalnya Ulysses enggan membahas masa lalunya, namun perlahan dia mulai membuka cerita yang selama ini selalu menghantuinya. Dahulu dia juga pernah menjabat sebagai sheriff di kota lain. Suatu hari, datang seorang gadis remaja yang melaporkan bahwa dirinya menjadi korban pelecehan oleh ayah kandungnya sendiri. Masalahnya, pria yang dituduh itu merupakan sosok yang sangat dihormati di kota tersebut. Karena pengaruh dan reputasinya, Ulysses tidak langsung mempercayai pengakuan sang gadis. Beberapa waktu kemudian, terdengar laporan adanya penembakan di rumah keluarga itu. Saat Ulysses tiba di lokasi, dia mendapati gadis tersebut sedang menodongkan pistol ke arah ayahnya yang berlutut di lantai. Ulysses mencoba menenangkan keadaan. Dia memerintahkan gadis itu untuk meletakkan senjatanya. Namun, di luar dugaan gadis tersebut justru menarik pelatuk dan menembak kepala ayahnya hingga tewas. Setelah itu pistolnya langsung beralih mengarah kepada Ulysses. Baku tembak pun tidak dapat dihindari. Namun dalam hitungan detik Ulysses berhasil melumpuhkan gadis itu. Tetapi kemenangan tersebut sama sekali tidak membawa ketenangan. Setelah diselidiki, dia mengetahui bahwa pengakuan gadis itu ternyata benar. Dia benar-benar menjadi korban selama bertahun-tahun. Penyesalan yang luar biasa pun menghantui Ulysses. Dia merasa telah gagal melindungi seorang korban yang sebenarnya hanya mencari pertolongan. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Hubungannya dengan sang istri pun perlahan hancur. Dia berkali-kali mencoba menghubunginya melalui pesan, tetapi tidak pernah mendapat balasan. Keesokan paginya,
Ulysses terbangun dengan nafas terengah-engah. Mimpi buruk tentang gadis itu kembali datang menghantuinya. Saat hendak berangkat bekerja, perhatiannya tertuju kepada seorang wanita yang baru saja tiba di motel. Wanita itu tampak sibuk memainkan mesin penjual otomatis. Dari luar, dia terlihat seperti wisatawan biasa. Namun tanpa disadari Ulysses, wanita tersebut diam-diam membawa sepucuk pistol di balik pakaiannya. Tidak jauh darinya, berdiri seorang pria yang juga terlihat mencurigakan. Keduanya seolah sedang menunggu sesuatu. Karena belum menemukan alasan yang mencurigai mereka, Ulysses pun melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Malam harinya, ketika pulang berpatroli, dia melihat sebuah mobil terparkir sendirian di pinggir jalan. Mobil itu milik Alex, putri mendiang Sheriff Gardenson. Merasa ada yang tidak beres, Ulysses menghampirinya. Alex terlihat gugup ketika melihat kedatangannya. Agar suasana tidak terlalu canggung, Ulysses meminta izin untuk masuk ke dalam mobil dengan alasan ingin menghangatkan badan sambil minum. Perlahan, percakapan di antara mereka mulai mengalir. Alex akhirnya bercerita tentang ayahnya. Dia mengaku dulu sangat bangga ketika berhasil diterima sebagai anggota militer. Ayahnya juga sangat bangga terhadap pencapaiannya. Namun semua berubah setelah wali kota mulai memiliki pengaruh besar di kota normal. Menurut Alex, ayahnya perlahan terseret ke dalam urusan-urusan yang tidak pernah dijelaskan kepada keluarga. Hubungan mereka pun semakin renggang. Bahkan pada akhirnya, Alex memilih meninggalkan rumah karena sudah tidak sanggup melihat perubahan pada ayahnya. Sebelum turun dari mobil, Alex mengucapkan satu kalimat yang terus terngiang di benak Ulysses. Dia yakin ayahnya tidak meninggal karena kecelakaan, tetapi seseorang telah membunuhnya. Kalimat itu membuat Ulysses semakin yakin bahwa ada konspirasi besar yang disembunyikan oleh seluruh kota normal. Dia kemudian mengajak Alex ikut bersamanya menuju kantor sheriff. Demi keselamatannya, Alex ditempatkan sementara di dalam sel tahanan. Anehnya wanita itu justru merasa lebih tenang berada di balik jeruji besi. Bahkan dia sendiri yang meminta agar pintu sel dikunci rapat. Dan Ulysses pun meninggalkannya di sana. Keesokan paginya, suasana kota normal masih terlihat seperti biasa. Ulysses bahkan tidak sempat bertemu lagi dengan pasangan misterius yang menginap di motel. Karena semalaman dia menginap di kantor sheriff bersama Alex. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba sirene darurat bank kota berbunyi nyaring. Semua orang langsung terkejut. Selama puluhan tahun alarm itu hampir tidak pernah sekalipun berbunyi. Ulysses bersama Deputy Bland dan para petugas lain segera meluncur menuju lokasi. Di dalam bank, ternyata pasangan misterius yang menginap di motel semalam sedang melakukan perampokan. Pria itu bernama Kit, sedangkan wanita tersebut bernama Lori. Meski membawa senjata, keduanya justru terlihat seperti perampok amatir. Mereka bahkan tampak kebingungan ketika kasir menyerahkan seluruh uang tunai yang tersedia. Jumlahnya hanya sekitar $2.000. Di zaman sekarang, sebagian besar transaksi memang sudah dilakukan secara digital. Merasa hasil rampokan terlalu sedikit, Kit memaksa manajer bank untuk membawanya menuju ruang brankas utama. Di dalam bank terdapat 2 petugas keamanan yang berasal dari Jepang. Keduanya sempat mencari kesempatan untuk melawan. Namun Kit langsung menyadari sesuatu yang aneh. Kedua satpam itu sama-sama kehilangan jari kelingking di tangan mereka. Melihat hal tersebut, Kit mulai curiga bahwa kedua orang itu memiliki hubungan dengan kelompok Yakuza. Belum sempat keadaan mereda, seorang nasabah tiba-tiba roboh karena terkena serangan jantung. Di luar dugaan, Kit dan Lori justru menghentikan aksi mereka untuk menolong pria tersebut. Mereka panik dan berusaha menyelamatkan nyawanya, dan inilah yang terjadi. Di saat yang bersamaan, Ulysses dan tim kepolisian tiba di lokasi. Dia segera mengamati situasi dari luar gedung. Berbeda dengan polisi lainnya ingin langsung menyerbu, Ulysses memilih pendekatan yang lebih tenang. Dia memutuskan masuk seorang diri untuk melakukan negosiasi. Sementara itu, Deputy Bland dan Mike diperintahkan menjaga bagian belakang bank agar tidak ada seorang pun yang melarikan diri. Keputusan itu membuat semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka sheriff sementara yang selama ini terlihat kalem ternyata memiliki keberanian sebesar itu. Namun tepat ketika Ulysses hendak membuka pintu bank, tiba-tiba You have someone out there! Why are they shooting at you? Get down!
Di dalam, Kit dan Lori sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka mengira polisi datang untuk menangkap mereka. Padahal kenyataannya, polisi di luar justru ingin membungkam semua orang yang berada di dalam bank. Saat keadaan sedikit tenang, manajer bank dengan wajah penuh ketakutan tiba-tiba menyebut tentang ruang brankas utama. Ulysses segera memintanya untuk mengantar ke sana. Ketika pintu brankas dibuka, melihat rahasia itu akhirnya terbongkar, sang manajer memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Ulysses masih berdiri di depan brankas dengan wajah penuh tanda tanya. Kini semuanya mulai masuk akal. Bukan uang hasil perampokan yang menjadi tujuan utama, melainkan harta dalam jumlah luar biasa yang selama ini disembunyikan di kota kecil bernama Normal itu. Di luar bank, tembakan terus berdatangan dari berbagai arah. Ulysses segera mencari cara untuk membeli waktu. Dia meminta Kit dan Lori memeriksa isi peti-peti yang berada di dalam brankas, sementara dirinya keluar sebentar untuk mencoba berkomunikasi dengan pihak di luar. Melalui sambungan telepon, akhirnya terungkap siapa dalang sebenarnya di balik semua kekacauan ini. Orang itu adalah wali kota Kepner. Tanpa sedikit pun merasa bersalah, Kepner mengakui bahwa dialah yang memerintahkan Blaine untuk membunuh Ulysses. Alasannya sangat sederhana. Sheriff baru itu sudah mengetahui terlalu banyak rahasia. Kepner pun kemudian menjelaskan semuanya. Karena letaknya sangat terpencil, kota Normal mengalami kesulitan berkembang secara ekonomi. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh kelompok Yakuza Jepang. Mereka menjadikan kota tersebut sebagai tempat penyimpanan emas, uang tunai, dan hasil bisnis ilegal mereka di Amerika. Sebagai imbalannya, seluruh warga mendapat bagian keuntungan, mulai dari pejabat kota, polisi, pegawai bank, hingga warga biasa. Karena itulah siapapun yang mengetahui rahasia tersebut tidak boleh dibiarkan hidup. Kepner bahkan kembali menawarkan jabatan sheriff tetap kepada Ulysses. Dia meminta Ulysses berpura-pura membunuh Kit dan Lori, lalu menutup seluruh kasus seolah-olah mereka adalah pelaku tunggal. Dengan begitu, semua rahasia akan tetap terkubur. Namun Ulysses langsung menolak. Dia sadar dua perampok itu hanyalah kambing hitam. Jika mereka mati, seluruh bukti juga akan ikut hilang. Tanpa ragu, dia langsung memutus sambungan telepon. Beralih ke dalam bank, Kit dan Lori menemukan beberapa peti berisi persenjataan berat. Senjata-senjata itu jauh lebih canggih dibanding perlengkapan milik polisi kota. Melihat perlengkapan tersebut, Ulysses akhirnya memiliki kesempatan untuk melawan. Dan tak lama kemudian, There goes the substation at Brandon. Oh, darn. I think this is a good omen, right? Jeez. You see someone? Where did they go? They headed down back towards Main Street. di tengah kekacauan itu, rombongan Yakuza dari Jepang juga sedang bergerak menuju kota Normal. Mereka menerima sinyal darurat yang sempat dikirim oleh petugas keamanan bank sebelumnya. Bos Yakuza beserta anak buahnya langsung terbang dari Jepang menuju Amerika. Sementara itu, Ulysses, Kit, dan Lori berhasil keluar dari bank dan mencoba melarikan diri melewati jalan-jalan kota yang dipenuhi salju. Namun bahaya belum berakhir. Saat mereka memasuki sebuah toko kecil milik Nenek Mary, namun yang terjadi, Stuck on this! kini Ulysses benar-benar memahami satu kenyataan pahit. Di kota ini, dia tidak bisa mempercayai siapapun, karena hampir setiap warga yang ditemuinya ternyata adalah musuh. Sementara itu, seluruh warga kota mulai berkumpul di sebuah kafe. Mereka sadar bahwa Ulysses masih hidup. Selama sheriff itu belum dibungkam, rahasia kota Normal tetap berada dalam bahaya. Di sisi lain, Joe, salah satu anggota Yakuza yang berada di kota itu, mulai gelisah. Dia tahu persis bagaimana sifat bosnya di Jepang. Jika harta mereka sampai hilang, hukuman yang menantinya jauh lebih mengerikan daripada kematian. Karena itu, seluruh warga sepakat untuk memburu Ulysses sebelum rombongan Yakuza tiba. Di dalam toko milik Nenek Mary, Ulysses, Kit, dan Lori memanfaatkan waktu sejenak untuk mengobati luka mereka.
Luka tusuk yang diderita Kit cukup parah. Meski begitu, mereka tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Ulysses segera menyusun rencana. Dia mengajak Kit dan Lori menuju kantor sheriff. Di sana terdapat sebuah traktor penyapu salju yang cukup kuat untuk menembus badai dan membawa mereka keluar dari kota. Setelah luka mereka dibalut seadanya, ketiganya kembali bergerak. Namun, baru beberapa langkah mereka bergerak, lalu perhatian sheriff tertuju pada sebuah lemari besar yang dikunci berlapis-lapis. Ketika berhasil membukanya, dia kembali menemukan kejutan besar. Di dalam lemari itu tersimpan stok bahan peledak dalam jumlah yang sangat banyak. Tanpa berpikir panjang, Ulysses mengambil seluruh bahan peledak yang masih bisa digunakan. Persediaan itu akan sangat berguna untuk menghadapi seluruh warga kota yang kini memburunya. Sementara itu, Kit dan Lori masih berusaha bertahan di jalanan bersalju. Mereka kembali diserang oleh beberapa warga bersenjata. Namun jumlah musuh terus bertambah. Keadaan mereka semakin terdesak, namun tepat ketika harapan mulai menghilang, Murdered our mailman. Oh, what's that, Father? It's only a flare. Oh, he's gone. di tengah kepulan asap dan salju yang berterbangan, akhirnya mereka berhasil membuka jalan menuju kantor sheriff. Sementara itu, rombongan Yakuza dari Jepang sudah semakin dekat dengan kota normal. Mereka hanya tinggal beberapa jam lagi sebelum tiba di lokasi. Kembali kepada sheriff, dengan sisa tenaga yang mereka miliki, Ulysses, Kit, dan Lori akhirnya berhasil mencapai kantor sheriff. Tanpa membuang waktu, Kit dan Lori segera menyalakan traktor penyapu salju yang sebelumnya direncanakan sebagai kendaraan untuk melarikan diri. Namun sebelum mereka sempat berangkat, Lori, sang sekretaris kantor sheriff, tiba-tiba menghadang mereka. Wanita yang selama ini terlihat ramah itu ternyata juga merupakan bagian dari konspirasi kota normal. Dia langsung mengarahkan pistol ke arah Lori, si perampok. Namun justru inilah yang terjadi. My bad. I should have knocked. I think so. Okay, we'll get to a hospital. Setelah ancaman itu berakhir, Ulysses membuka pintu garasi dan mengawal keberangkatan traktor penyapu salju. Dia menyerahkan balok emas yang sempat mereka ambil kepada Kit dan Lori. Menurutnya, emas itu adalah kesempatan mereka untuk memulai hidup baru. Kit mengajak Ulysses ikut melarikan diri bersama mereka. Namun, sheriff itu menggeleng pelan. Selama ini dia terus lari dari rasa bersalah dan masa lalunya. Kini dia memutuskan untuk berhenti melarikan diri. Dia memilih menghadapi semua konsekuensi apapun resikonya. Kepergian traktor penyapu salju segera diketahui oleh para warga. Mereka langsung menyimpulkan bahwa Ulysses masih berada di kantor sheriff. Tanpa menunggu lama, seluruh warga bersenjata bergerak mengepung gedung tersebut. Di dalam kantor, Ulysses mengenakan rompi anti peluru setebal mungkin. Dan dia mengambil seluruh persenjataan yang tersimpan di gudang. Namun, ketika baru beberapa langkah menuju pintu keluar, pelakunya ternyata adalah Moira, penjaga bar yang selama ini bersikap sangat ramah kepadanya. Sekali lagi, orang yang dia percaya justru berkhianat. Moira lalu melucuti senjatanya dan menahannya di lorong sel tahanan. Dalam keadaan terluka, Ulysses akhirnya mengajukan satu pertanyaan yang sejak awal terus mengganggu pikirannya. Dia tidak percaya bahwa Sheriff Gardensen meninggal karena kecelakaan. Dan Moira akhirnya membuka seluruh kebenaran. Beberapa waktu sebelum meninggal, Gardensen berniat keluar dari kesepakatan kotor bersama wali kota dan para warga. Dia mulai menyesali semua yang telah dilakukan. Dia ingin memperbaiki hubungannya dengan putrinya Alex, sekaligus mengakhiri kerjasama dengan Yakuza. Keputusan itulah yang membuatnya harus disingkirkan.
Moira mengaku telah mencampurkan obat tidur ke dalam minuman Gardensen. Saat sheriff itu tidak sadarkan diri, dia menyeret tubuhnya ke tengah hutan. Di sana, Gardensen hanya mengenakan pakaian dalam agar kematiannya terlihat seperti kecelakaan akibat mabuk. Tubuhnya kemudian ditimbun salju yang telah disiram air agar cepat membeku. Begitulah cara Sheriff Gardensen dibunuh. Setelah selesai mengungkap semuanya, Moira mengangkat pistol dan bersiap menghabisi Ulysses. Namun, inilah yang terjadi. Let's go, Deputy. Di luar gedung, Blaine bersama para warga mulai mendekat. Saat itulah Ulysses membuka pintu garasi. Alex langsung melaju menggunakan mobil lapis baja milik bank yang sebelumnya berhasil dia kuasai. Sementara Ulysses tetap berada di dalam gedung untuk menghadapi para warga yang terus mengepungnya. Melalui pengeras suara, Ulysses mengumumkan bahwa seluruh harta milik Yakuza di dalam berangkas telah dia pasangi bahan peledak C4. Dia memberi peringatan yang sangat jelas. Jika ada yang nekat menyerbu masuk, atau jika dirinya terbunuh, maka seluruh emas dan uang milik Yakuza akan ikut hancur berkeping-keping. Ucapan itu langsung membuat semua orang terdiam. Mereka sadar jika harta tersebut musnah, bukan hanya kota normal yang akan menerima akibatnya. Kelompok Yakuza dari Jepang pasti akan memburu siapapun yang terlibat. Kini, posisi mereka sama-sama terjepit. Ulysses kemudian mengajukan sebuah jalan keluar. Dia meminta seluruh warga menghentikan baku tembak dan bekerja sama menutupi semua kejadian malam itu. Ketika rombongan Yakuza tiba nanti, mereka hanya perlu mengatakan bahwa seluruh kekacauan ini terjadi karena sebuah kecelakaan. Dan sinyal darurat yang sempat terkirim hanyalah sebuah kesalahan di tengah kepanikan. Setelah berpikir cukup lama, seluruh warga akhirnya menyadari bahwa itulah satu-satunya pilihan yang masih bisa menyelamatkan mereka. Mereka pun sepakat menghentikan permusuhan. Keesokan paginya, seluruh warga kota bergotong royong membersihkan sisa-sisa kehancuran semalam. Dalam waktu singkat, kota normal yang kembali tampak tenang seolah tidak pernah terjadi perang besar di sana. Sementara itu, setelah menempuh perjalanan panjang dari Jepang, bos besar Yakuza akhirnya tiba di kota normal bersama para pengawalnya. Ulysses, Blaine, dan beberapa warga menyambut kedatangan mereka dengan wajah setenang mungkin. Untuk mengulur waktu hingga seluruh kota benar-benar rapi, mereka sengaja mengajak rombongan Yakuza berkeliling lebih dahulu. Dan menjelang sore, barulah mereka tiba di bank. Ketika pintu berangkas dibuka, seluruh emas dan uang masih tersimpan utuh. Bos Yakuza pun menghela napas lega. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa hanya beberapa jam sebelumnya, tempat itu telah menjadi lokasi pertempuran yang hampir menghancurkan segalanya. Masalah pun seharusnya sudah selesai. Blaine kemudian mengajak seluruh tamu makan bersama di kafe kota sebagai bentuk penyambutan. Suasana mulai kembali hangat. Semua orang berusaha berpura-pura bahwa tidak pernah terjadi apapun. Saat acara berlangsung, Blaine berdiri dan mengangkat gelas untuk memberikan sambutan. Bos Yakuza kemudian membuka sebotol champagne. Tetapi ketika tutup botol itu melesat ke udara, inilah yang terjadi. Setelah semuanya berakhir, hanya Ulysses, Alex, dan Blaine yang masih berdiri. Ulysses kemudian menyerahkan kepemimpinan kota normal kepada Blaine. Dia merasa tugasnya sudah selesai, kota itu bukan lagi tempat yang ingin dia tinggali. Sebulan kemudian, Ulysses kembali bertugas sebagai sheriff sementara di sebuah kota kecil di Texas. Kali ini, Alex berada di sisinya sebagai deputi baru. Dengan semangat baru, Ulysses perlahan mulai melupakan masa lalunya. Dan dia kembali mencoba menghubungi sang istri berharap suatu hari nanti masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Sementara itu, kota normal tetap berjalan seperti biasa. Rahasia besar mereka masih tersimpan rapat. Dan selama tidak ada seorang pun yang mengusik harta milik Yakuza, kota kecil itu akan terus terlihat damai. Dan film pun
selesai. Bagaimana menurut kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk recap film menarik lainnya. Kami segenap tim recap film undur diri. Assalamualaikum and see you next time.